Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Ridho Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan tersangka kasus korupsi pengadaan papan tulis SMP Kota Tebing Tinggi. Bencana alam dan kelangkaan BBM di berbagai daerah di Sumatera Utara belum berdampak signifikan terhadap harga sayuran di pasaran. Pasca banjir, jembatan sementara dibangun swadaya oleh warga demi bisa berangkat sekolah dan bekerja. Bazar buku tahunan di Deli Plaza Medan dikunjungi ribuan orang tua dan anak. 1 juta buku terkenal besutan dalam dan luar negeri dihadirkan untuk memanjakan pecinta buku. Wah, ada badut karakter Joker ajak anak-anak bermain. Tidak semenakutkan karakter Joker asli. Di sini anak-anak justru jadi tertarik dengan beragam audiobook yang ditunjukkan. Ya, jutaan buku ada di sini. Mau buku anak-anak atau novel-novel tebal ada. Ragam buku keagamaan atau panduan beragam bidang ilmu juga ada. Inilah Big Bad Wolf Medan di Deli Plaza, Kota Medan. Setiap tahunnya acara bazar buku ini selalu dinanti. Anak-anak banyak yang tampak bahagia nih lama-lama di sini. Beragam buku kategori anak untuk mengasah imajinasi bisa didapat di sini. Misalnya jenis pop-up book atau buku timbul. Nah, bagi balita yang masih belajar bicara, ada soundbook yang membantu memperkenalkan dunia kepada si kecil. Dengan buku ini, para orang tua diajak berpetualang dengan si kecil melalui cerita film dalam bentuk buku. Yang mengenalkan dia dengan berbagai banyak buku dengan metode-metode yang lain. Ada yang mewarnai, ada yang membaca, ada yang belajar menulis, dongeng gitu. Sejauh ini yang udah tertarik sama yang jenis apa nih? Kalau mewarnai sih sama cerita dongeng karena dia suka mewarnai. Oh, iya begitu. Kebetulan aku juga sedang cari buku bahasa negeri ya, atau luar negeri juga biar menambah kosakata baru aja sih kalau menurut aku. Jadi kayak untuk misalkan kan ini semua kan dari seluruh dunia ya, apapun bahasa Inggris atau apa ya itu bisa menambah meskipun kita harus cari translate juga. Yang bikin acara ini selalu ramai, harga buku yang dijual juga lebih murah dari harga normal. Bawa Rp100.000 dijamin, pulang-pulang pasti bawa banyak beragam buku. Tuti Alawe Lubis melaporkan dari Medan. 6 warga Rohingya ditemukan di perkebunan Afdeling PTPN 4 Aek Kanopan, Labuan Batu Utara. Ke-6 warga Rohingya itu tampak kebingungan saat bertemu warga. Orang Rohingya, weh, di Mamang Muda. Pengungsi korban konflik kemanusiaan Rohingya ditemukan di areal perkebunan Afdeling PTPN 4 Mambang Muda, Labuan Batu Utara. Keberadaan pengungsi ini diketahui pertama kali karena linglung dan kesulitan diajak berkomunikasi saat bertemu warga. Hanya beberapa dari mereka yang memiliki kartu tanda pengenal pengungsi UNHCR atau United Nations High Commissioner for Refugees. Di tempat terpisah ditemukan juga seorang remaja Rohingya, terpisah dari rombongannya karena ketakutan bertemu warga lokal. Warga Rohingya itu kemudian dibawa ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 5 orang. Jadi pengakuan mereka ini sebenarnya tujuannya kemana? Kalau dari interogasi dalam bahasa Inggris mereka mengatakan tujuannya adalah ke Malaysia. Ke Malaysia. Jadi sampai saat ini belum tahu dari mana mereka mendaratnya di Indonesia. Nggak ada komunikasi dan mereka pun tidak paham menjelaskan itu. Karena juga bahasa Inggris mereka itu komunikasi dalam bahasa Inggris tidak begitu efektif kali karena tidak begitu pasti dalam bahasa Inggris. Usai ditampung sementara di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuan Batu Utara, 6 pengungsi pencari suaka itu kemudian diberangkatkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai. Keberadaan ke-6 warga Rohingya itu tengah dikoordinasikan dengan perwakilan UNHCR dan IOM di Medan.
Saat ini terdapat ribuan pengungsi dan pencari suaka dari berbagai negara yang mengalami konflik kemanusiaan, di antaranya Palestina, Afghanistan, Irak, Iran, Eritrea, Somalia, dan Myanmar. Tuti Alawalubis melaporkan dari Labuhan Batu Utara. Dampak bencana alam disusul dengan kelangkaan bahan bakar minyak di berbagai daerah di Sumatera Utara belum berdampak signifikan terhadap harga komoditi di pasar tradisional. Di pusat pasar Petisah Medan, harga sayuran cenderung stabil. Harga cabai keriting dan caplak serta rawit sempat mengalami kenaikan. Harga mencapai Rp85.000 per kilogramnya pada cabai merah. Namun kini turun pada kisaran harga 60 ribuan per kilogram. Sedangkan untuk cabai caplak dan cabai rawit hijau yang semula harganya Rp100.000 kini jadi Rp70.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk tomat di akhir tahun ini masih merosot dari harga Rp10.000 menjadi Rp8.000 per kilogramnya. Anjloknya harga tomat diyakini selain masa panen yang gagal karena banjir juga dipengaruhi kondisi cuaca. Sedangkan harga bawang merah kini mencapai Rp52.000 per kilogramnya. Hal ini dipengaruhi kelangkaan bawang akibat rusaknya tanaman, dampak tingginya intensitas hujan. Pedagang menyatakan bencana dan kelangkaan bahan bakar minyak belum berdampak signifikan pada harga komoditi pasar. Meski harga cenderung stabil, namun daya beli masyarakat lebih cenderung melemah akibat terjadinya bencana dan kelangkaan bahan bakar minyak. Kira-kira dipengaruhi karena apa, Bu? Lagi banjir, nyahiannya lagi panen besar. Panen besar disertai banjir ini ya, Pak. Ya. Minat pembeli sejauh ini gimana, Bu? Rumah orang banjir kayak mana dia mau belanja? Tahu kita bilang lagi. Jadi selama banjirnya Kota Medan, Ibu jualannya tetap banyak pembeli atau gimana? Ya, kurang lah. Sangat berkurang. Seperti ini di Sumatera Utara, apa nih Bu yang terasa sekali harganya mahal? Untuk saat ini ikan laut, Ikan laut ya, ikan teri. Nah itu susah ya harganya. Kalau untuk cabai seperti ini, sayur mayur, Cabai ya mahal juga lah. mahal juga. 100.000 kan kemarin Sempat Kalau sayur mayur enggak lah ya, masih relatif. normal lah. Paling naik sedikit biasa lah. Kenaikan harga kini justru tampak pada hasil laut dan olahannya, serta sejumlah ragam daging-dagingan. Tuti Alawalubis melaporkan dari Medan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan tersangka kasus korupsi pengadaan papan tulis SMP Kota Tebing Tinggi. Idam Khalid, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi tahun 2024. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali menahan satu tersangka kasus pengadaan papan tulis SMP Kota Tebing Tinggi. Idam Khalid, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi tahun 2024. Ketua Tim Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yaitu Hairur Rahman. Dalam kasus ini, peran tersangka Idam Khalid selaku kuasa pengguna anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen yang telah melakukan pembelian papan tulis interaktif sebanyak 93 unit secara e-katalog dari PT GEEP sebagai perusahaan reseller. Sebelumnya, 2 pekan lalu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menahan 2 tersangka yakni Bambang Giri Arianto, Direktur Utama PT BP selaku distributor barang, dan Budi Pranoto Seputra, Direktur Utama PT GEEP selaku penyedia barang. Minimal 2 alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini tim penyidik kembali menetapkan 1 orang tersangka yaitu Saudara Ika selaku pengguna anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen yang telah melakukan pembelian papan tulis interaktif merek Visonic sebanyak 93 unit secara e-katalog dari PT GEEP sebagai perusahaan reseller. Saat ini, Kejati Sumut masih memeriksa lebih dari 20 orang saksi dalam kasus korupsi papan tulis. Terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 A Tanjung Gusta.
Tuti Alewelubis melaporkan dari Medan.